Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan hari ini, kita akan melaksanakan pembelajaran mata pelajaran PJOK dalam pembelajaran jarak jauh atau daring melalui aktivitas gerak berirama SMP kelas 3. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya dalam pembelajaran ini kita diberikan keselamatan dan ilmu yang bermanfaat. Bagi yang muslim, saya pimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin. Baik, kita mulai saja. Mengapa pertemuan pertama ini Bapak memberikan materi aktivitas gerak berirama? Ini merupakan salah satu dari kegiatan senam, yaitu senam irama. Di saat yang kesulitan ini, artinya kalian mudah-mudahan di rumah, Bapak Ibu orang tua semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, terhindar dari COVID-19. Biasanya di rumah itu biasanya kalian itu mager. Tahu mager, istilah mager? Biasanya HP yang dihadapi. Ya, kali ini Bapak akan memberikan sedikit tentang aktivitas gerak berirama untuk memotivasi kalian supaya kalian mau bergerak. Ya, kalau perlu diajak orang tuanya, kita sama-sama ya supaya tidak malas. Anak istilah sekarang kan anak-anak biasanya mager ini. Ngambilkan makan aja kadang diambilkan ya. Jadi paling tidak kalian dengan nanti aktivitas gerak berirama, kalian bisa memanfaatkan waktu luang dan melakukan gerak berirama bersama keluarga. Ya, kita mulai saja. Untuk aktivitas gerak berirama, ini masuk dalam senam. Itu senam, macam-macam senam. Di dalam senam irama itu bukan hanya senam aerobik saja, senam kesegaran jasmani, lain sebagainya. Banyak sekarang senam-senam modern ya yang bisa dilakukan. Untuk melaksanakan senam gerak berirama, tujuannya adalah satu, memahami variasi dan kombinasi gerak berbentuk rangkaian langkah dan ayunan lengan mengikuti irama atau ketukan, baik dengan musik sebagai pembentuk gerakan pemanasan, inti latihan, dan pendinginan dalam aktivitas gerak berirama. Kemudian tujuan keterampilannya adalah mempraktekkan variasi dan kombinasi gerak bentuk rangkaian langkah dan ayunan lengan mengikuti irama ketukan tanpa dengan musik sebagai pembentuk gerak pemanasan, inti latihan, dan pendinginan dalam aktivitas gerak berirama. Masih dalam tujuan pembelajaran, ya. Indikator pencapaiannya kalian untuk pengetahuan adalah mengidentifikasi, menguraikan, dan cara menerapkan variasi, kombinasi, rangkaian gerak spesifik, aktivitas gerak berirama dengan benar. Kemudian keterampilan, indikator pencapaian kompetensinya adalah mendemonstrasikan, melakukan, dan menerapkan variasi dan kombinasi rangkaian gerak spesifik, aktivitas gerak berirama dengan benar. Kemudian cara penilaian dengan sikap yang dinilai adalah nanti menunjukkan sikap percaya diri, mandiri, dan kerjasama.
Jadi nantinya untuk penilaiannya adalah melalui model pembelajaran resiprokal, ya, dibagi beberapa kelompok, sehingga peserta didik nanti akan memahami dan mempraktikkan latihan peningkatan aktivitas gerak berirama yang terkait dengan kesehatan, kemudian daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, kelenturan, dan hasil pengukuran dengan indikator satu tadi pengetahuan sudah disampaikan bahwa mengidentifikasikan, menguraikan, dan cara menerapkan variasi dan kombinasi rangkaian gerak spesifik aktivitas gerak berirama dengan benar. Kemudian keterampilannya mendemonstrasikan, melakukan, dan menerapkan variasi dan kombinasi rangkaian gerak spesifik aktivitas gerak berirama dengan benar. Kemudian sikapnya menunjukkan sikap percaya diri, mandiri, dan kerjasama. Ya. Apa sih ciri khasnya di dalam senam irama itu atau aktivitas berirama? Adalah adanya irama, kemudian ketukan, kelentukan tubuh, dan kontinuitas gerak. Senam irama ini merupakan senam yang melibatkan rangkaian gerak manusia yang dilakukan dalam ikatan pola irama, disesuaikan dengan perubahan tempo atau semata-mata gerak ekspresi tubuh ini mengikuti iringan musik atau ketukan di luar musik. Senam irama sendiri masuk ke dalam klasifikasi senam umum, sebab senam irama ini sangat mudah diikuti dan tidak memerlukan biaya yang banyak, dan setiap gerakannya diiringi oleh musik, melibatkan banyak peserta, dan yang terpenting bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Karena apa? Kesehatan tubuh itu sangat penting. Orang bilang, kalau bugar pasti sehat, tetapi kalau sehat belum tentu bugar. Makanya di dalam keadaan seperti ini, kita paling tidak meningkatkan kebugaran tubuh melalui senam gerak berirama, sehingga bisa tidak terkena penyakit, terhindar dari penyakit COVID dan lainnya. Ya, jadi kemageran yang sekarang kalian lagi ngetrennya, ajaklah semuanya, bapak, ibu, adik, kalau perlu diajak. Ya, biasanya yang putra-putra ini, ya, putra paling malas melakukan senam gerak berirama. Padahal orang kalau dengar musik, paling tidak ada ya, anggota gerak badan manapun yang akan melakukan gerakan. Itu pasti, itu berarti orang akan menikmati musik ya. Jadi salah satu memotivasi melakukan gerak bisa diiringi dengan musik. Ya. Dalam kegiatan pembelajarannya nanti, kalian yang pertama diawali dengan pengembangan kebugaran jasmani melalui satu pemanasan, yaitu di antara lain segala macam aktivitas fisik untuk mencapai kebugaran, termasuk tadi gerak berirama. Kemudian pengembangan kompetensi sesuai aktivitas gerak berirama, yaitu kalian nanti melakukan langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan model yang digunakan. Ya, kemudian melakukan contoh-contoh nanti yang akan disampaikan melalui variasi pembelajaran ya sesuai dengan karakteristik kalian. Jadi gerakan kalian ini nanti sebenarnya bebas, tetapi paling tidak ada dasar-dasar gerak daripada aktivitas pembelajaran. Ini contoh dari warming up. Kita lihat ya video pembelajaran tersebut diawali dengan stretching. Warming up yang diawali dengan stretching. Ini biasa dilakukan pada saat kita mau melakukan gerakan olahraga menuju ke olahraga yang sungguhnya. Mungkin ada yang bertanya, Pak, di senam kan ada pemanasan juga, ya paling tidak supaya tidak kaget melakukan gerakan, kita melakukan stretching terlebih dahulu, ya supaya badan kita siap. Gerakan-gerakan inilah nanti yang akan boleh kalian kembangkan. Silakan sesuai. Urutannya adalah mulai dari kepala terlebih dahulu,
menuju ke bahu, kemudian ya tangan, kemudian pinggang sampai ke kaki. Ini merupakan kegiatan pemanasan atau warming up yang diawali dengan stretching statis. Ya. Ini namanya stretching statis atau gerakan statis yang dilakukan dengan diam saja. Beda dengan nanti pemanasan yang dilakukan dengan gerakan dinamis, gerak-gerakan. Tapi untuk ini silakan dilihat diamati gerakan-gerakan stretching yang dilakukan. Nanti bisa kalian ambil, bisa juga kalian tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Ya mungkin tidak akan memakan beban rumah atau di rumah yang memungkinkan di luar rumah supaya udaranya bisa segar. Adalah gerakan stretching yang dapat kalian lakukan belum melakukan aktivitas yang biasanya setelah stretching bisa juga nanti dengan lari, ya, dengan lari. Kemudian yang berikutnya adalah setelah stretching kita ke materi, ya materi yang akan disampaikan nanti setelah stretching itu adalah gerakan-gerakan dasar yang akan Bapak berikan melalui video juga. Tetapi sebelum dimulai video, materi-materi yang tadi diberikan itu adalah model pembelajarannya nanti melalui daring atau luring, ya, melalui pendekatan saintifik. Kemudian alat-alat bahan dan media pembelajaran yang diperlukan adalah satu bisa ruangan, bisa lapangan. Kemudian menggunakan laptop atau gadget, bisa juga menggunakan video senam ritmik. Bisa juga menggunakan stopwatch untuk menghitung waktu, bisa juga menggunakan gambar, video pembelajaran, atau mungkin handphone. Ya, kemudian sumber belajarnya bisa di HP, di YouTube, atau di buku. Ya. Kemudian produksinya nanti variasi dan kombinasi rangkaian gerak berirama. Ya. Jadi paling tidak peserta didik nanti kalian secara mandiri memahami dan melakukan aktivitas dan kombinasi gerak aktivitas berirama dan juga berkelompok, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh gerakan, macam-macam gerakan pada gerakan irama. Yang pertama gerakan mersing. Kan drum band tahu gerakan mersing. Gerakan dari depan. Ini gerakan jalan di tempat dengan kaki kira-kira setinggi betis, lutut dan derajat. Nah, gerakan dari terlihat di samping, setiap kaki yang berat lantai dimulai dari belakang. Dan gerakan ini dilakukan dengan slow back, gerakan pelan. Berikutnya aktivitas pertama single step. Ini gerakan langkah atau ini juga nanti berikutnya pertama ya, samping step samping agak tekuk. Berikutnya gerakan dari samping kanan dan samping kiri kanan melutut hadap. Yang berikutnya adalah gerakan step. Kalau tadi single step, sekarang step. Tinggal melangkahkan kanan, dua ke kiri. Memang bervariasi nanti. Berikutnya adalah gerakan heel touch. Gerakan mengikuti kaki kanan atau ke depan. Unitnya yang di depan, belakang. Gerakan lihat dari samping dengan sedikit untuk berat badan terhadap berat. Bentuknya dari samping juga sedikit dan berat dari depan. Gerakan top kanan atau kiri dengan sedikit
Gerakan datang dari samping, berat badan harus berada pada ujung kaki itu. Gerakan berikutnya adalah single plank. Gerakan ini memindahkan kaki ke depan, ke belakang, atau ke samping dengan memindahkan bagian berat badan. Saat memindahkan kaki bagian samping adalah kaki pastikan kaki dengan benar. Ini adalah double plank. Lakukan ulangan 2 kali kaki. Gerakan berikutnya adalah gerakan V-step. Membentuk huruf V, gerakan ketiga, langkah ketiga ke depan atau ke belakang dengan tetap menjaga arah lutut ke depan. Step dari depan. Berikutnya adalah knee up, lutut diangkat. Ya, gerakan mengangkat lutut minimal setinggi pinggang, tungkai atas sejajar dengan lantai. Ke bawah tegak lurus. Gerakan berikutnya dari samping kaki bisa dilakukan dalam leg dan juga tapak kaki lurus. Kaki tetap dengan gerakan ini bisa dilakukan baik low impact maupun high impact. Berikutnya adalah forward and back. Gerakan maju langkah depan dan gerakan berikutnya adalah langkah. Dan gerakan squat. Gerakan squat ini dilakukan dua kaki selebar tangan, lebar bahu 5, kemudian menekuk balut. Ada lagi tadi gerakan long back. Long tadi juga back, gerakan langkah kaki ke belakang dan kembali ke tempat kita dengan menekuk salah satu lutut. Dan dilakukan gantian. Single diagonal. Gerakan melangkahkan kaki kanan dan kaki kiri saat digantikan diseling kembali ke posisi kita. Gerakan berikutnya adalah double diagonal. Langkahkan kaki kanan dan kaki kiri dua langkah lalu kembali. Berikutnya ini tadi gerakan kaki, sekarang gerakan tangan. Bicep curl. Gerakan menekuk atau fleksi dengan dan tutupannya. Berikutnya chest press. Gerakan tangan chest press. Gerakan dorong tangan dada, ya, ke depan. Open hand. Gerakan tangan. Pumping. Gerakan apa? Pumping dan overhead atas, dari ke atas, kedua tangan ke atas, lurus, samping telinga. Berikutnya adalah flexek. Gerakan flexek kanan dan kiri, satu tangan ditekuk, satu lurus bergantian. Kemudian open your arm. Di gerakan open your arm, ya, kedua kaki diangkat dari pinggang ke bahu. Berikutnya adalah gerakan butterfly, gerakan kupu-kupu. Ya, depan. Ini gerakan ini sering memang digunakan gerakan senam irama. Ya, itu antara lain contoh-contoh gerakan kombinasi baik gerakan kaki maupun gerakan tangan, dasar-dasar gerakan kaki dan gerakan tangan. Dan berikut ini kita coba kita gabungkan, kita kombinasikan seperti apa. Nah, lihat untuk contoh video berikutnya. Kita gerakan ini beberapa gerakan kaki dan tangan. Ya.
Ada gerakan kombinasi yang ketiga. Gerakan kombinasi yang keempat, gerakan open hand pertama, gerakan kelima kombinasi. Ya, itulah dari beberapa gerakan dasar kaki dan tangan yang lakukan. Gerakan yang lebih kreatif, lebih modern. Ya, jadi kalian bisa mengembangkan gerakan-gerakan tersebut supaya gerakan-gerakan ini nanti bisa terkombinasi dengan baik. Ya, ini kemudian ada contoh ini. Berikutnya adalah gerakan yang dilaksanakan pada saat SMP 1 melaksanakan senam irama. Ya, ini merupakan sudah kombinasi. Ya, ini gerakannya medium, bukan mendekati high impact. Gitu. Kalau ada gerakan-gerakan yang dilakukan low impact, tapi ini ada gerakan-gerakan dengan high impact atau gerakan yang cepat. Ya, ini salah satu kemarin ya dokumentasi kita pada saat melaksanakan kegiatan hari Jumat. Makanya untuk setiap hari Jumat, tetapi dilakukan sebulan sekali nanti. Kalau ada setiap kelas ada yang memimpin semuanya di depan. Umpamanya bulan pertama 9A dan seterusnya bergantian. Nanti akan diberikan tugas tentang senam gerak berirama untuk melakukan gerakan supaya kalian tidak mager. Ya, kalau bisa dilakukan setiap hari, pagi bisa dilaksanakan, kemudian sore sebelum mau mandi, ya ajak orang tua atau bapak ya, lakukan gerakan-gerakan yang tadi kan jadi gerakan atau aksi. Sekarang ada senam juga, ya masuk dalam senam irama juga, ada senam Maumere, ada juga senam SKJ 84, ya ada juga senam SKJ 84 itu senam bapak dulu, ya ada juga. Nah itulah tadi contoh-contoh daripada gerakan-gerakan senam irama yang sudah kalian lihat lewat tayangan. Untuk penilaian, ya asesmennya adalah kalau penilaian sikapnya nanti adalah melalui jurnal atau observasi. Pengetahuannya nanti ada tugas dan penugasan melalui tes tertulis yang akan dilaksanakan mungkin lewat bisa Google Classroom. Ya, kemudian keterampilan tes prakteknya ini ada tes praktek juga. Ya, melalui langkah-langkah dalam pelaksanaan penilaiannya ini melalui pengamatan kalau sikap tadi, keterampilannya tes unjuk kerja selama proses pembelajaran dengan menggunakan lembar pengamatan bisa nanti, atau karena kalian di rumah ini nanti kalian bisa menggunakan video yang didownload oleh kalian yang nanti akan dibentuk secara kelompok, ya. Gimana caranya untuk kalian membuat tugas ini? Buatlah kelompok di kelas kalian menjadi 5 kelompok sesuai dengan urut absennya. Kalau dalam kelas itu ada 30, berarti kalau dibagi 5 mungkin ada 6. Satu kelompoknya ada 6. Ya, kemudian buatlah gerakan aktivitas gerak berirama tadi menggunakan durasi waktu 9 menit dengan ketentuan, ya ini ketentuannya untuk keterampilan, ya dilakukan gerakan aktivitas berirama untuk pemanasannya selama 3 menit, ya dengan kelompok kalian yang sudah dibentuk sesuai urut absen. Urut absennya itu sudah sesuai dengan pembagian yang kelas yang ada. Ya, jadi
tugas tadi adalah yang pertama melakukan gerakan pemanasan yang digabung nanti dengan inti dan gerakan penutup, tetapi pembagiannya adalah pemanasan selama 3 menit, silakan gerakannya bebas, ya. Kemudian gerakan intinya 4 menit, durasi waktu 4 menit, ya. Kombinasi gerakan 4 menit, kemudian yang penutupnya ya dengan kombinasi gerakan durasi waktunya 2 menit. Hitungan gerakannya 2 kali 8. Biasanya gerakannya kan ada 1 kali 8, kemudian diulang lagi. Sehingga menjadi gerakannya adalah 2 kali 8 hitungan. Ya. Gerakannya boleh low impact, boleh high impact. Ya, tergantung hitungannya. Pak, apakah boleh? Mungkin ada tadi temanmu yang bertanya, apakah boleh tidak dengan musik? Boleh, silakan dengan hitungan. Ya, disesuaikan. Pak, musiknya apa? Boleh. Bukan musik yang biasa mau dangdut. Dangdut silahkan, rock silahkan. Mau musiknya Didi Kempot juga silahkan. Yang penting ketukan iramanya adalah tepat. Ya. Kemudian setelah terbentuk kelompok kalian, membentuk gerakannya nanti, kalian videokan. Melalui pengamatan video nanti, ya, berkelompok. Ya, kalau gerakannya kalian hafal semua, tentu saja nilainya juga bagus 100. Ya. Tapi tujuannya sebenarnya adalah kebugaran. Ya, kalau nilai sih ya lihat dari aktivitas kalian. Kalau kalian betul semua gerakannya bagus, semuanya tentu saja nilainya 100. Tetapi yang utama di dalam melakukan aktivitas gerak berirama ini adalah kebugaran jasmani. Jadi kalian paling tidak harus bugar. Ya. Kalau kalian bugar tentu saja akan sehat. Untuk meningkatkan kebugaran itu adalah melalui aktivitas secara rutin, ya, meningkat supaya kalian bugar. Tanpa olahraga kalian tidak akan pernah bugar. Makanya tadi Bapak katakan, orang bugar pasti sehat, tetapi orang sehat belum tentu bugar. Ya. Kira-kira dari tugas yang sudah Bapak sampaikan ini ada pertanyaan atau tidak? Ya. Silahkan tuliskan di komentar. Kemudian Bapak tunggu. Ya, seandainya nggak ada yang bertanya, berarti saya anggap mungkin kalian sudah mengerti dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Ya. Mudah-mudahan ya yang Bapak sampaikan tadi jelas. Ini merupakan pembelajaran senam gerak berirama atau aktivitas gerak berirama. Tadi pagi kelas 7 dan kelas 8 membahas tentang kebugaran jasmani. Ya, ini juga berhubungan dengan kebugaran jasmani. Intinya kalian pada saat melaksanakan gerakan ini senang. Ya, jangan melakukan gerakan aktivitas senam irama sambil mukanya ditekuk, mukanya kecut gitu ya, tidak bisa. Jadi buat senang. Ya. Di masa pandemi ini kalian harus meningkatkan kebugaran ya supaya tetap sehat. Ya, yang muslim mungkin sehabis sholat subuh, yang non muslim juga sama, mungkin pagi bangun pagi ajak orang tua untuk melaksanakan kegiatan aktivitas gerak berirama. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Gimana? Ini yang hadir? Ini ada yang belum hadir ini. Sudah berapa yang hadir? Baru nih Pak, sudah ada Pak. Ya, silakan ada yang bertanya ternyata. Oh ya. Ya, memang di saat yang pandemi ini harus dibatasi untuk pertemuan.
Tapi paling tidak untuk membentuk, ini tadi ada pertanyaan dari teman kalian, berarti kalian memang harus berkumpul, tetapi berkumpulnya dibatasin, makanya satu kelompok hanya 6 orang. Dan itu pun sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, dibuat jarak, jangan berdekatan. Kan biasa, senam kan harus jaraknya paling tidak 1 meter. Ya. Itu 1 meter. Jadi ya, silakan sesuai urut absen kalian, atau Pak, bolehkah cewek-cewek, cowok-cowok? Kalau memang begitu silahkan atur. Ada ceweknya ada berapa, yang penting dibagi menjadi 5 kelompok. Nanti mintanya bebas, tapi di sini ada ketentuannya supaya adil. Sebenarnya sih dibikin secara urut absen saja. Tetapi berkelompok nanti paling tidak menggunakan sesuai dengan protokol, mengikuti protokol kesehatan. Ada lagi yang bertanya? Ada batas waktu dikumpul. Ya, batas waktu pengumpulannya adalah kira-kira gimana supaya kalian olahraga terus, supaya kalian bugar. Bapak kasih batas waktu 2 minggu. Gimana? 2 minggu cukup? Atau ditambah? Ya. Biasanya sih, ya, kalau kalian melaksanakan ini benar-benar 2 minggu cukup. Tetapi Bapak akan kasih toleransi waktu menjadi 3 minggu. Karena minggu berikutnya mungkin materinya akan berbeda lagi. Kita akan menginjak ke materi yang minggu berikutnya adalah mengapa belum permainan dulu. Ya, karena materi ini merupakan materi yang mudah, bisa dilakukan kapan saja, di rumah, di luar, dan menggunakan, kalian kan ada HP tuh, bisa menggunakan musik dengan HP. Ya, sebenarnya olahraga ini juga olahraga sebenarnya murah. Kalau dulu menggunakan kaset, kalau sekarang juga fasilitasnya sudah IT-nya sudah ada sehingga mudah. Ya, baik itu ya. Jadi batas waktunya 3 minggu dari sekarang. Berikutnya pertanyaan yang lain ada lagi? Silakan. Ya, per kelompoknya sesuai absen saja. Ya. Mungkin lebih apa namanya? Untuk apa ya, saling peduli lah terhadap teman, sehingga tidak cewek-cewek, cowok-cowok ya, atau gimana gabung. Saya kira apa namanya, supaya untuk saling menutupi dengan yang lain. Ada lagi, Ya. buat videonya masing-masing kemudian digabung, Kak. Untuk video dibuat per kelompok. Ini ada pertanyaan dari temanmu. Untuk video dibuat per kelompok saja. Kan 5 kelompok nih. Jadi per kelompoknya dikasih nama nanti. Kan kelihatan semuanya kalau video. Oh, ini kelompok 1, kelompok 2. Jadi kelihatan. Ya, yang kerja, yang gerak. Ini ada kelas 9A dan sampai 9K. Semuanya sama. Ya, intinya adalah supaya kalian tidak mager, ya, tidak malas. Selama ini kan duduk mungkin hanya di tempat tidur, main gadget dan lain sebagainya, main game. Nah, ini kesempatan untuk melakukan gerak, memberikan motivasi kalian supaya bugar. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Ya, betul. Ini ada pertanyaan. Pada saat senam, kalian tetap menerapkan protokol kesehatan. Kita harus tetap menjaga, karena penyakit COVID-19 ini tidak kelihatan. Ya, tidak ada yang bisa melihat kecuali Allah. Makanya kita tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, kemudian makan makanan yang bergizi, yang teratur, ya, supaya kita tetap sehat dan terhindar dari segala penyakit. Pak, kalau TikTok boleh nggak? Nah, ada nih yang bertanya lagi, oh, TikTok boleh nggak? TikTok sepanjang itu gerakannya dengan irama kan sama sebenarnya, itu juga senam irama. Silakan. Tetapi paling dikombinasikan dengan gerakan-gerakan dasar di dalam gerakan aktivitas gerak berirama. Silakan, tapi kan TikTok itu kalau di video kan gerakannya terputus-putus nih. Ya, kalian nanti
kalau mau dibikin YouTube, wah kalian jadi YouTuber nanti. Semuanya bikin senam nih, nanti kita upload YouTube dari di YouTube itu. Wah, semuanya kita berlatih jadi YouTuber. Seperti di sekolah kita ada ini, Pak Muhib juga sedang menuju ke arah sana. Kita doakan mudah-mudahan juga bisa jadi YouTuber yang sukses. Kira-kira ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Untuk semua gerakan intinya sesuai yang ya, untuk gerakan-gerakannya tadi sudah Bapak sampaikan, itu ada pertanyaan tadi, ya. Durasi waktunya 4 menit gerakan intinya. Gerakan pemanasannya 3 menit, gerakannya bebas, ya. Gerakan penutupnya 2 menit. Gerakannya silahkan kalian atur sendiri. Itu tadi Bapak memberikan hanya contoh-contoh dari gerakan dasar aktivitas gerak berirama. Jadi silakan kalian berkreasi, boleh dengan musik apa saja, ya. Cuma tadi kan Bapak memberikan itulah dasar-dasar gerakannya. Silakan kalian melakukan aktivitas gerakan tersebut sesuai dengan kesenangan kalian, sesuai dengan batasan. Ya. Juga nih beberapa anak 5 anak Pak, kalau orang tua tidak mengizinkan keluar rumah. Ya, kalau orang tua tidak mengizinkan keluar rumah, yang penting izin kemudian sesuai dengan protokol kesehatan, artinya jangan menyalahgunakan kepercayaan orang tua, ya. Atau mungkin di tempatnya satu orang nih, ya di tempat kalau memang udah selesai pulang, cepat pulang, ya. Saatnya ibadah, saatnya sholat, pulang. Jangan sampai tadi keasikan, sampai sore alasannya itu. Jadi senam ini jangan dijadikan alasan untuk melakukan aktivitas yang lain. Ya, jadi berilah kepercayaan terhadap orang tua. Ya, ada lagi yang lain. Ya, boleh. Untuk senam ini bisa menggunakan masker. Tapi sebenarnya kalau kalian senam menggunakan masker kan terhalang nih. Ya, kita mulutnya atau apa yang ditutup bisa juga, ya. Karena apa? Kalian juga perlu menghirup udara yang segar. Makanya melakukannya bisa di udara yang segar. Jaraknya yang penting. Jaraknya diatur minimal 1 meter. Rentangkan 2 lengan itu, kan 6 orang nih. Saya kira bisa mengatur kalian, ya, sesuai dengan protokol kesehatan. Gimana Pak jika yang siswa merekam sendiri kemudian diedit Pak? Nah, di rumah saya ini ada tetangga yang COVID. Ya, ini ada mungkin teman kalian tadi yang bertanya, Pak, di tempat saya ada tetangga yang kena COVID. Kalau misalkan saya videoin sendiri melakukan, silahkan. Tetapi paling tidak kalian gerakannya satu kelompok harus sama. Silakan, itu adalah solusi, ya. Jadi kalian umpamanya, Pak, betul-betul di tempat saya tuh ada yang kena COVID, silakan, ya. Saya tidak memaksakan. Yang penting sesuai dengan protokol kesehatan, kemudian gerakan kalian disesuaikan dengan kelompok kalian masing-masing. Boleh silakan dengan mengupload video nanti lewat email saya, ya. Emailnya dwisudiono@gmail.com. Ya, nanti saya tuliskan, nanti lewat grup saja. Ya. Ada lagi Pak. Ada kelas nanti lewat wali kelas. Ya, terakhir ini. Mengirim videonya itu perwakilan atau setiap orang? Ya, untuk mengirim videonya ini setiap kelompok saja yang dikasih nama. Jadi perwakilannya kan di video itu ada apa? Gambar kalian yang bergerak. Ya. Jadi seperti itu perwakilan saya, yang penting namanya juga nanti silakan. Oh, ini kelompok 1 namanya ini videonya. Seperti itu ya. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di saat yang susah ini, yang sulit ini, badai ini akan segera berlalu. Kemudian kalian bisa melakukan aktivitas lagi sebagaimana biasanya. Kemudian kita juga bisa melaksanakan belajar dengan leluasa, baik di rumah maupun di sekolah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan keluarga kalian di rumah juga dalam keadaan sehat. Salam buat Bapak Ibu.
Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.